Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran pengantar hukum Indonesia. Untuk kali ini kita akan berkenalan dengan hukum pajak melalui materi asas-asas hukum pajak. Istilah pajak merupakan terjemahan bebas dari lan rente, kata duit pajak yang populer di era kolonial berasal dari kata ajak atau tetap, sehingga pajak merupakan sejumlah uang tetap yang harus dibayar dalam jumlah yang sama setiap tahunnya. Versi lainnya ialah bahwa kata pajak atau pajak berasal dari pah dalam bahasa Belanda yang bermakna sewa tanah yang harus dibayar oleh penduduk di Jawa pada era kolonial Belanda. Kata pajak kemudian menjadi istilah resmi dalam sumber hukum positif tertinggi di Indonesia. Dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Berikut beberapa pendapat ahli tentang pengertian pajak. Menurut Profesor Dr. P.J. Adriani, pajak ialah iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. Gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berkaitan dengan tugas untuk menjalankan pemerintahan. Prestasi kembali yang dimaksud adalah prestasi dari pemerintah berkaitan dengan pungutan pajak tersebut, yaitu prestasi yang secara individual langsung dinikmati oleh wajib pajak. Kemudian pendapat Profesor Dr. M.J. Smith, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kemudian pendapat Dr. Suparman Sumahadijaya, pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Kemudian pendapat Profesor Dr. Rohmat Sumitelo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, pajak merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan. Maksud kata dapat dipaksakan adalah apabila pajak tersebut tidak dibayar oleh wajib pajak, maka pemerintah melalui aparatnya dapat menagih dengan kekerasan. Misalnya dengan surat paksa, dengan sita barang, atau dengan penyandaraan terhadap wajib pajak. Berdasarkan pengertian-pengertian tadi, terdapat beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu yang pertama, pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah secara langsung. Dan yang ketiga, pajak dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dan yang keempat, pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah. Bila pemasukannya surplus, maka dapat digunakan untuk membiayai public investment. Yang kelima, pajak dapat pula bertujuan untuk non-budgeter, tetapi dapat pula bertujuan mengatur. Adapun hukum pajak bermakna keseluruhan peraturan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengambil sebagian kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sekarang kita masuk ke sejarah singkat hukum pajak. Sejarah singkat hukum pajak dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pada mulanya, istilah pajak itu muncul pada abad ke-10 di Jawa dengan nama pajek atau pajek yang bertujuan untuk mewujudkan keajegan atau kelanggengan kekuasaan pemerintah kolonial pada masa itu. Rentang tahun 1811 sampai 1814, Pulau Jawa dikuasai oleh pemerintahan kolonial Inggris. Pungutan land rente diciptakan oleh Thomas Stamford Raffles, seorang letnan gubernur yang bertugas di Indonesia, yang diangkat oleh Lord Minto, gubernur jenderal Inggris yang bertugas di India. Selanjutnya, land rente stelsel terbit pada tahun 1813, yang isinya menjelaskan sejumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah kepada pemerintah kolonial Inggris. Dan kemudian kata pajak akhirnya resmi menjadi sebuah istilah yang diakui pemerintah pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu ada penjelasan tentang pajak.
Kemudian diundangkan pula Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya kita lihat perbedaan antara pajak, retribusi, dan sumbangan. Berbeda dengan pajak, retribusi adalah pungutan-pungutan sebagai jasa yang dilakukan oleh penguasa kepada sekelompok orang tertentu yang meminta jasa, contohnya parkir. Adapun sumbangan adalah pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada sekelompok orang tertentu dengan kontra prestasi langsung dari pemerintah yang diberikan kepada sekelompok orang tersebut. Contohnya, setoran wajib pembangunan dan pemeliharaan prasarana daerah. Persamaannya adalah bahwa baik pajak, retribusi, ataupun sumbangan memiliki sanksi yang dapat dikenakan bagi para pelanggarnya. Adapun perbedaan antara pajak dan retribusi beserta sumbangan, dalam pajak pemungutan dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaan, sedangkan retribusi dan sumbangan pemungutan dilakukan berdasarkan peraturan daerah. Pajak kontraprestasi dari pemerintah tidak dirasakan secara langsung dan tidak individual, sedangkan retribusi dan sumbangan kontraprestasi dari pemerintah secara langsung dan individu. Misalnya bayar parkir, kalau tidak mau bayar ya tidak bisa ikut parkir, dan manfaat parkir bisa langsung dirasakan oleh penggunanya. Kemudian pajak pemungutan dapat dilakukan dengan paksa jika dibutuhkan. Untuk retribusi dan sumbangan, pemungutan dilakukan pada umumnya tidak dengan paksaan. Kemudian pajak, sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar dapat berupa denda dan atau pidana lainnya. Sedangkan retribusi dan sumbangan, sanksi bagi mereka yang tidak membayar adalah tidak dapat menikmati kontraprestasi langsung dari pemerintah. Kemudian poin D, ada beberapa jenis pajak yang perlu sahabat ketahui berdasarkan sifat dan cirinya. Menurut sifatnya ada pajak kekayaan dan pajak pendapatan. Pajak kekayaan adalah pajak atas bagian-bagian dari kekayaan seseorang yang meliputi pajak kekayaan itu sendiri dan pajak verponding bangunan. Adapun pajak pendapatan meliputi pajak pendapatan, pajak upah, dan pajak verponding bukan bangunan. Kemudian menurut sifatnya, pajak lalu lintas kekayaan dan lalu lintas barang. Lalu lintas kekayaan meliputi biaya balik nama karena perjanjian penyerahan atau atas akta mengenai kapal, biaya pemindahan karena hibah, biaya materai modal, biaya materai atas nota-nota efek, pajak peredaran atau penjualan. Selain itu ada pula pajak lalu lintas barang meliputi biaya masuk dan biaya keluar, biaya statistik, dan upah lelang. Kemudian pajak yang bersifat kebendaan dan pajak atas pemakaian. Pajak yang bersifat kebendaan seperti pajak rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, pajak karena izin penyelidikan atas konsesi tambang, dan lain sebagainya. Sedangkan pajak atas pemakaian yakni cukai tembakau, cukai barang impor, dan lain sebagainya. Selain sifatnya ada pula cirinya. Menurut cirinya terbagi menjadi 4. Yang pertama pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang ditentukan berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak dikaitkan dengan keadaan materialnya atau daya pikulnya, misalnya pajak pendapatan. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang ditentukan berdasarkan objeknya, yaitu benda, keadaan perbuatan atau peristiwa tertentu yang dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak bagi subjek atau wajib pajaknya. Kemudian pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung, pajak yang dipungut secara periodik menurut daftar piutang pajak sesuai dengan ketetapan pajak, misalnya pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak perseroan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut jika ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu. Pajak ini tidak dipungut secara berkala, tetapi hanya dipungut pada waktu terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu saja. Misalnya ketika bea balik nama, ketika kita balik nama kendaraan ada bea balik nama, ada materai dan ada bea masuk barang. Bea materai hanya dikenakan ketika mematerai saja, tidak dikenakan setiap tahunnya seperti pajak langsung. Kemudian yang ketiga ada sumbangan dan retribusi. Sumbangan yaitu pungutan-pungutan sebagai ganti atas jasa yang telah dikeluarkan pemerintah. Sumbangan dan retribusi dibedakan pada kelompok sasaran penerapannya. Pembayar sumbangan hanyalah segolongan tertentu dari masyarakat. Misalnya, pajak kendaraan bermotor hanya dibayar oleh pengendara bermotor atau pemilik kendaraan bermotor. Adapun retribusi, prestasinya dapat langsung dinikmati, semisal listrik PLN dan PDAM. Itu lebih luas ya retribusi. Kemudian yang keempat ada pajak umum dan pajak daerah. Pajak umum itu pajak negara, dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Sumber pajak negara ini tidak terbatas seperti pajak daerah dan penggunaannya adalah untuk pengeluaran umum, baik untuk pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah.
Contohnya, pajak perorangan, pajak kebendaan, pajak kekayaan, pajak langsung, dan pajak tidak langsung. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Objek yang dikenakan pajak bersifat terbatas, sebab objek yang telah dikenakan pajak negara tidak dibolehkan dikenakan pajak daerah lagi. Tetapi daerah dapat mengenakan tambahannya. Contohnya, pajak pertunjukan, pajak mendirikan perusahaan, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak untuk menangkap ikan dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Kemudian fungsi dari pajak. Apa manfaat dari pajak? Ada dua manfaatnya, ada budgeter, ada mengatur. Fungsi budgeter, fungsi ini terletak di sektor publik. Pajak-pajak yang ada merupakan satu sumber pemasukan uang sebanyak-banyaknya di dalam kas negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Anggaran belanja negara yang bersumber dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin. Jika ternyata surplus, maka kelebihannya dapat digunakan untuk investasi pemerintah. Sedangkan fungsi mengaturnya, fungsi ini terletak di sektor swasta. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan yang ditujukan terhadap sektor swasta. Pada umumnya, fungsi ini dijalankan sebagai tujuan tambahan dari fungsi budgeter, misalnya pada sektor ekonomi, sektor sosial, dan juga moneter. Inilah fungsi kekinian dari pajak. Kemudian ada beberapa asas pemungutan pajak. Yang pertama asas wilayah, yang kedua asas kebangsaan, ada asas sumber, asas umum, ya. Kemudian ada asas yuridis, selanjutnya ada asas ekonomis, dan asas finansial. Untuk penjelasannya, silakan sahabat pelajari secara mandiri dari slide ini dan dari PDF yang dibagikan. Kemudian ada beberapa teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi, di mana teori ini menyatakan negara berhak memungut pajak dari rakyatnya, karena negara wajib melindungi rakyat dengan segala kepentingannya. Sebaliknya, rakyat wajib membayar pajak seolah-olah sebagai premi pada perusahaan asuransi, ya, pada perjanjian asuransi. Yang kedua ada teori daya pikul. Teori ini menyatakan bahwa pajak dibayar sesuai dengan gaya pikul seseorang. Dan untuk mengukurnya, selain penghasilan dan kekayaan juga dihitung besarnya pengeluaran seseorang. Selanjutnya ada teori kepentingan. Pemungutan dilakukan berdasarkan kepentingan orang terhadap negara. Makin banyak kepentingannya, makin besar pula pajaknya. Kemudian teori asas gaya beli. Teori ini menitik beratkan pada fungsi mengatur dari pungutan pajak. Dasarnya dari negara adalah kepentingan masyarakat umum. Negara memungut pajak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga negara, termasuk juga memelihara kehidupan masyarakat dan mewujudkan tujuan-tujuan negara. Dengan demikian, penyelenggaraan kepentingan masyarakat adalah dasar keadilan dan pemungutan pajak. Dan yang kelima, ada teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti. Negara dibentuk karena adanya persekutuan individu. Oleh sebab itu, setiap individu harus membaktikan dirinya pada negara berupa membayar pajak. Dasar hukum pajak adalah terletak dalam hubungan rakyat dengan negaranya. Baik sahabat kampus semuanya, kita sudah di kesimpulan. Ada beberapa poin yang bisa kita petik dari pemaparan materi ini. Yang pertama, pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua, pajak dibedakan dengan retribusi dan sumbangan. Dan yang ketiga, jenis pajak dibedakan menjadi dua. Ada menurut cirinya dan ada menurut sifatnya. Dan yang keempat, pajak memiliki dua fungsi, yaitu budgeter dan mengatur. Kemudian terdapat 7 asas pemungutan pajak. Ada asas wilayah, kebangsaan, asas sumber, asas umum, asas yuridis, asas ekonomis, dan asas finansial. Dan yang terakhir, terdapat 5 teori dalam pemungutan pajak. Ada teori asuransi, teori daya pikul, teori kepentingan, teori asas gaya beli, dan teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti. Inilah yang bisa disampaikan dalam kesempatan singkat kali ini. Silakan sahabat kampus explore di luar kesempatan. Mudah-mudahan materi yang disajikan ini menjadi pemanasan untuk sahabat semuanya mempelajari hukum pajak di masa yang akan datang. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih atas keterbatasannya. Saya mohon maaf. Insya Allah kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.